Bandar Udara Ewer di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan yang telah dibangun hari ini siap dimanfaatkan untuk melayani kebutuhan transportasi masyarakat di Kabupaten Asmat. Saya akan mengunjungi tanaman jagung yang kita tanam 3 bulan yang lalu di Kabupaten Kerom, Provinsi Papua. Dan dengan memohon berkah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi hari ini Papua Street Carnival secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Anak-anak Papua ternyata punya potensi yang tidak kalah dengan, artinya kerja keras itu kan bisa kita baca bahwa dia dari orang biasa. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini kita memang harus mengakui bahwa Jokowi itu lain dibanding presiden-presiden sebelumnya, terutama kaitannya dengan perhatian dia terhadap bangunan di tanah Papua. Ini hari-hari ini, awal Juli ini, Jokowi ngantor 3 hari di Papua. Setelah melakukan kunjungan ke Australia, dilanjutkan di Papua Nugini, kemudian di Papua ini. Nah, selama di Papua 3 hari ini, Jokowi melakukan banyak hal yang kita semua akhirnya menyaksikan. Ternyata beberapa waktu yang lalu sudah banyak proyek yang dilakukan dan sekarang sudah mulai bisa dilihat hasilnya. Yang pertama, Bandara Udara Ewer di Kabupaten Asmat. Jokowi meresmikan bandara itu. Bandara itu akhirnya menjadi salah satu jendela yang akan menghubungkan suku Asmat dengan dunia luar. Dan ini tentu luar biasa. Ini hadiah sangat besar bagi orang Asmat. Mereka menjadi lebih mudah untuk berinteraksi dengan orang luar. Tentu kebutuhan-kebutuhan macam-macam akan mudah juga didatangkan di daerah yang dulu sangat terisolir ini. Maka wajar orang Asmat menyambut kedatangan Jokowi dengan gegap gempita, dengan kebahagiaan yang luar biasa. Kemudian hari berikutnya Jokowi datang ke Kabupaten Kerom, Papua. Di sini apa yang dilakukan? Panen jagung. Sekian hektar tanah di sana sudah sekian bulan yang lalu dilakukan penanam jagung oleh pemerintah, dilakukan uji coba dan kemarin panen. Hasilnya sudah cukup bagus. Tapi Jokowi mengatakan akan terus ditinjau lagi, sekian bulan lagi akan datang lagi untuk melihat perkembangannya. Lagi-lagi ini juga menjadi hadiah cukup besar bagi tanah Papua. Ladang jagung di sana dikelola dengan profesional dan akan menghasilkan jagung yang dengan kualitas yang bagus. Di hari ketiga kemarin di Jayapura, Jokowi membuka acara Papua Street Carnival. Di acara ini anak-anak di Papua, ini khususnya di Jayapura, anak-anak muda menampilkan kreasinya dalam mendesain, terutama fashion. Ini inspirasinya dari Jember. Dulu kan ada Jember Festival itu. Ini dan itu luar biasa. Artinya anak-anak Papua ternyata punya potensi yang tidak kalah dengan anak-anak bangsa di daerah yang mungkin selama ini kita anggap lebih maju. Tapi intinya kita dari sini menyaksikan betapa Jokowi itu punya perhatian besar terhadap tanah Papua. Dan menurut saya kita harus mengakui bahwa itu dilakukan betul-betul untuk orang Papua.
betul-betul dilakukan untuk membangun bangsa ini, memeratakan pembangunan ini. Karena kalau bicara kaitannya dukung-mendukung, satu, Jokowi kan sudah tidak akan maju lagi. Nomor dua, dari sisi suara itu kecil sekali. Kalau motifnya itu motif cari suara di Jawa itu banyak. Artinya ini kita harus mengakui bahwa ini adalah niat baik untuk bagaimana Papua yang selama ini mungkin kurang terperhatikan menjadi lebih terperhatikan. Jadi kita harusnya memberikan apresiasi kepada Jokowi. Terutama sebelum ini Jokowi sudah mengupayakan bagaimana BBM yang awalnya di tanah Papua dan di daerah-daerah terpencil itu mahal, itu Jokowi membuat kebijakan bagaimana BBM itu bisa satu harga, dan itu akhirnya berjalan dengan baik. Ini kita harus akui bahwa beberapa hal keberhasilan Jokowi dalam memimpin negeri ini. Maka ya harusnya kita menjadi tidak aneh. Kita menjadi paham ketika ada beberapa survei akhirnya menemukan data 80% lebih itu orang puas dengan kinerja Presiden Jokowi selama memimpin Indonesia. Dan kalau ada beberapa sebagian yang mewacanakan bahwa Jokowi itu perlu ditambah periodenya, itu ya menurut saya wajar. Sehingga menurut saya ini tidak layak kita menuduh itu keinginan Jokowi. Tapi saya yakin memang ada sebagian rakyat yang menginginkan bahwa harusnya Jokowi memimpin lebih dari 2 periode. Cuma persoalan itu memang tidak perlu dituruti. Keinginan itu kan hanya sekedar keinginan. Artinya kita harus taat pada sistem, taat pada konstitusi bahwa periode cukup 2 kali. Tapi intinya kita dari sini bisa mengambil kesimpulan bahwa betapa sebagian rakyat ini merasa senang, merasa puas dengan kinerja yang dilakukan Presiden Jokowi selama dia memimpin Indonesia. Nah, soal yang perlu dipikirkan adalah bagaimana orang yang akan melanjutkan itu mengetahui aspirasi rakyat itu, sehingga apa yang dilakukan Presiden Jokowi itu harus diupayakan dilanjutkan. Dan entah siapapun yang nanti akan menang dalam Pilpres 2024 itu harusnya juga mencoba meniru karakter Jokowi yang bagaimana dengan entengnya dia bekerja, dengan cepatnya dia melakukan eksekusi terhadap kebijakan yang dia lakukan, dan dia juga melakukan pemerataan di daerah-daerah yang mungkin terpencil. Itu yang perlu ditiru. Jadi intinya siapapun yang akan meneruskan harusnya tidak berpikir untuk melakukan perubahan. Maka ketika ada salah satu calon, dalam hal ini Anies, menggelorakan perubahan dan seakan-akan menyalahkan apa yang dilakukan Jokowi, itu ya memang tidak terlalu populer. Tentu kita menyadari bahwa Jokowi bukanlah nabi, bukanlah malaikat. Tentu Jokowi selama memimpin tentu banyak kesalahan, kekurangan. Tapi artinya kita tidak boleh menutup mata bahwa dia sudah melakukan banyak hal yang baik, dan yang baik itu harus fair kita akui, itu baik dan harus diteruskan. Bahwa memang ada sesuatu yang kurang, nah itu yang akan dievaluasi, dan itu tidak perlu diungkapkan, tidak perlu dieber-eber supaya orang tahu, tapi artinya cukup dicatat bahwa itu kekurangan yang harus diperbaiki. Karena apa? Kita tidak boleh menafikan kebaikan yang sudah dilakukan. Oke, jadi memang wajar ketika orang Papua itu sekarang merasa merasa semakin percaya diri dengan dirinya, karena ternyata mereka juga punya potensi. Dan ini potensi-potensi, kemampuan-kemampuan yang mereka miliki ini seperti dibuka oleh Jokowi, diberi akses oleh Jokowi. Dan ini juga harapannya nanti Presiden yang akan meneruskan juga punya kebijakan seperti itu, meneruskan, memberikan peluang orang Papua untuk berkembang. Karena bagaimanapun Papua itu adalah bagian dari negara ini. Tidak boleh mereka itu menjadi semacam warga kelas 2. Kalau warga negara di daerah lain, di kawasan lain punya kesempatan untuk berkembang, Papua juga harus memiliki itu. Ini mungkin salah satu cara bagaimana nanti warga Papua, orang Papua itu menjadi lebih ikatan emosionalnya dengan warga negara
yang lain yang kebetulan ada di kawasan lain itu semakin kuat setelah mereka juga diberi kesempatan, beberapa potensinya diberi kesempatan untuk dikembangkan. Kayak tadi pameran karya busana tadi, ini kan luar biasa. Kalau kita saksikan itu luar biasa betapa anak-anak Papua juga potensi kaitannya dengan kreasi itu ternyata juga besar. Mereka juga mampu mendesain baju-baju yang menarik gitu kan. Ini mungkin selama ini kita tidak berpikir gitu. Kita hanya bayangannya kan orang Papua bajunya ya desainnya sederhana. Ternyata tidak. Begitu diberi kesempatan, mereka juga punya kemampuan yang luar biasa. Nah, ini lagi-lagi harus kita jadikan catatan-catatan yang menurut kita tidak boleh dinafikan dan ini harus diteruskan. Kembali ke Presiden Jokowi. Kita mestinya harus fair mengakui bahwa kerja keras Jokowi itu memang menjadi semacam karakter dia, menjadi kepribadian dia, menjadi track record dia seperti itu. Artinya kerja keras itu kan bisa kita baca bahwa dia dari orang biasa. Dia bekerja keras untuk akhirnya bisa menjadi pengusaha kayu. Setelah itu dia menjadi wali kota Solo. Selama dia menjadi wali kota Solo itu juga kita tahu bagaimana kerja, bagaimana hasil kepemimpinan dia. Yang luar biasa adalah bagaimana dia berkomunikasi dengan rakyat. Sehingga pada waktu itu ada sesuatu yang sangat viral, sangat monumental. Bagaimana Jokowi memindahkan ketika menata pasar, orang pasar bisa diajak dialog dengan baik dan akhirnya tanpa gejolak bisa dipindah. Setelah itu dua periode jadi wali kota dengan hasil yang cemerlang, Jokowi diusulkan oleh banyak orang untuk menjadi gubernur Jakarta. Selama dia menjadi gubernur, meskipun tidak sampai selesai 5 tahun, karena setelah itu maju sebagai calon presiden, tapi kita juga bisa menyaksikan betapa Jokowi selama jadi gubernur itu juga kerja luar biasa keras. Dan setelah itu takdir menentukan lain, roket yang melesat begitu cepat. Jokowi yang belum selesai 5 tahun menjadi gubernur itu maju sebagai presiden dan bisa terpilih menjadi presiden. Nah, setelah jadi presiden itu kita lagi-lagi menyaksikan betapa kerja keras dia itu. Banyak sekali pekerjaan besar yang dia lakukan. Dan tadi yang terpenting lagi, kembali ke tema tadi, Jokowi memiliki perhatian besar terhadap daerah-daerah yang mungkin selama ini kurang mendapatkan perhatian. Aceh juga mendapatkan perhatian, meskipun Aceh itu ketika Pilpres tidak terlalu mendukung dia. Papua mendapatkan perhatian cukup besar. Ini kawasan-kawasan ini menjadi kawasan-kawasan mendapatkan perhatian khusus yang mungkin tahun-tahun sebelumnya tidak, periode-periode sebelumnya tidak mendapatkan perhatian sebegitu besarnya. Dan yang kita kadang masih aneh itu kan dalam situasi semacam itu masih saja ada orang yang memframing bahwa Presiden Jokowi itu adalah orang yang sangat jahat, orang yang sudah melakukan sesuatu yang membahayakan negara ini. Ini kadang kita juga tidak tahu mengapa itu terus terjadi dan itu terus dinarasikan dinarasikan di tengah-tengah kita. Tapi oke, kita sekali lagi tentu perlu layak mengucapkan kepada Presiden Jokowi yang telah bekerja cukup keras dan lagi-lagi tadi dikatakan upaya dia untuk memeratakan. Harusnya Jokowi juga punya niat untuk memeratakan hal komunikasi. Cuma sayangnya terus ada kasus menara BTS yang melibatkan Johnny G. Plate ini. Harusnya kan itu menunjukkan betapa Jokowi itu memang punya perhatian terhadap daerah-daerah yang tertinggal. Karena menara BTS itu awalnya kan maksudnya untuk dipasang di daerah-daerah yang terdepan, yang agak jauh dari pusat kota, sehingga harapannya komunikasi itu bisa dinikmati secara merata. Tapi itulah masalah menjadi beda karena terjadi korupsi ini, sehingga itu belum berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Tapi intinya sekali lagi yang perlu kita garis bawahi, dari semua data ini, dari semua fakta ini kita bisa menyaksikan bahwa memang Presiden Jokowi memang bekerja keras betul dan dia berusaha memeratakan pembangunan itu. Tidak hanya dirasakan oleh orang Jakarta, tidak hanya dirasakan oleh orang Jawa, oleh orang Sumatera yang mungkin kawasannya sudah ramai, tapi juga orang-orang yang relatif jauh dari pusat kota, termasuk Papua tadi. Semoga apa yang dilakukan Pak
Presiden Jokowi ini merupakan sebuah kebaikan yang nanti akan diteruskan oleh presiden penggantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.